Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita kembali dapat bertemu muka, bertatap wajah, berinteraksi untuk melakukan kajian tafsir hadis sebagaimana biasa. Mudah-mudahan semua upaya kita senantiasa Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita dan juga Allah senantiasa memberi perlindungan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita dan umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita malam hari ini sebagaimana biasa kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pertama, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita dan diberi kesuksesan dunia maupun akhirat. Yang kedua, kita niatkan jika ada saudara-saudara kita yang kurang sehat atau Allah sedang memberi cobaan dengan penyakit, mudah-mudahan segera kembali sehat walafiat dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Dan ketiga, kita niatkan jika ada saudara-saudara kita yang sedang bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi perlindungan, keselamatan dan kesuksesan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan Allah memberikan juga kesuksesan dalam kehidupannya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas hadis-hadis terkait dengan babul wa'ud, bab yang menjelaskan tentang mau'izah hasanah tapi dari sudut etika. Jadi etika menyampaikan mau'izah hasanah, menyampaikan pengajaran, menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah. Itu di sini di beberapa hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada etika-etika. Kemarin kita sudah sampaikan tentang bagaimana seseorang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar itu mesti memperhatikan pertama disiplin ilmunya. Jadi kalau kita mau mengajak orang, ya kita punya ilmu di bidang yang akan kita ajak. Yang kedua, ada unsur adlun, ada keadilan, artinya bahwa kita melaksanakan apa yang akan kita sampaikan itu. Dan yang ketiga disebutkan harus rafiqun, disampaikan dengan lemah lembut. Dicontohkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan
Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi mengajak Fir'aun, menceramahi Fir'aun, mengingatkan Fir'aun. Tapi Allah perintahkan faqula lahu qaulan layyina. Katakan olehmu berdua qaulan layyina, dengan bahasa yang lemah lembut. La'allahu yatazakkaru au yakhsha, supaya dia ingat, sadar, au yakhsha, atau merasa takut dengan akibat yang ditimbulkannya itu. Nah, ini yang sering dipakai oleh para ulama, terutama kalangan ulama-ulama salihin yang lembut dalam penyampaiannya, bahwa sekelas nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, ketika menyampaikan dakwahnya kepada seorang raja Fir'aun, itu begitu lemah lembut menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang halus, yang sopan, yang lemah lembut. Bagaimana kita misalnya orang yang tidak lebih hebat daripada Nabi Musa dan daripada Fir'aun, lalu yang kita tidak lebih hebat daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan yang kita ceramahi juga tidak lebih zalim daripada Fir'aun, lalu kita mengatakan sesuatu yang keras, karena yang ditimbulkan akibatnya adalah kekerasan juga gitu. Jadi apatah lagi tujuan akan sampai, tetapi justru malah sebaliknya mungkin membawa kemudaratan bagi diri sendiri. Ya, karena itu kita diberi contoh oleh Al-Quran, faqula lahu qaulan layyina, katakan dengan lemah lembut itu. Nah, ini juga yang sering dijadikan dalil oleh para, katakanlah, penegak hukum di negeri ini, bahwa semestinya memang amar ma'ruf maupun nahi mungkar sebagai sebuah dakwah silahkan disampaikan, tetapi disampaikan dengan cara-cara yang memang sesuai dengan etikanya gitu. Ada etikanya. Karena kalau kita keras belum tentu dapat hasil, tetapi yang keras itu seringkali menimbulkan kekerasan dari pihak yang lain juga. Jadi kekerasan akan mengundang kekerasan. Yang kita tanam kekerasan, ya kita tuai juga bisa jadi sesuatu yang keras. Tapi ketika lembut, inilah yang di dalam beberapa contoh Al-Quran, bahwa kelembutan itu membawa keberhasilan. Nabi disampaikan oleh Allah, fabima rahmatin minallah lintalahum, disebabkan karena rahmat Allah, engkau ya Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walaupun tafadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, seandainya engkau berlaku keras lagi kasar, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan lari menjauh. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah terhadap mereka, untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, tetap bermusyawarah dalam berbagai urusan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau sudah mengambil keputusan yang bulat, sudah berazam, bertekad memutuskan satu perkara, fatawakkal 'ala Allah, tinggal pasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah sangat menyukai orang-orang yang tawakal. Artinya yang berpasrah diri kepada Allah setelah melakukan upaya-upaya, usaha-usaha, dan tentu saja perjuangan-perjuangan. Hasilnya Allah yang menentukan. Terkadang sesuatu yang kita bayangkan baik, tapi ternyata hasilnya kurang baik. Tapi sesuatu yang kita bayangkan, wah mungkin gak ada apa-apanya, tapi ternyata Allah memberikan karunia yang besar. Itu adalah Allah yang maha menentukan. Nah, kemarin kita menyampaikan itu. Kemudian juga terkait dengan al-mau'izah hasanah, al-wa'adh ini memang juga menjadi kewajiban semua, karena dakwah itu adalah kewajiban kita semua. Sehingga Nabi menyampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan yang dariku meskipun satu ayat. Artinya memberikan manfaat kepada orang lain. Itu kalau tidak punya kemampuan ekonomi, maka kemampuan tenaga tidak, ya otak, pikiran, ilmu, itu juga tidak ada, minimal dengan doa. Kita nggak bisa menjangkau saudara-saudara kita yang kena musibah, misalnya yang belum lama ini yang luar biasa itu di kawasan Maroko kena gempa, kemudian
Libya kena banjir yang luar biasa, yang hilang lebih dari 20.000 orang. Kata mereka mungkin dalam 1-2 tahun belum tentu jasad mereka ketemu. Ya, kita nggak bisa tentu saja yang jauh seperti itu. Mungkin kalau ada donasi 10-20 ribu, 100-200 ribu kita bisa kita kirim kalau ada yang mengkoordinir. Tapi paling rendah adalah kita mendoakan saudara-saudara kita itu. Itu bagian dari upaya saling tolong mentolong antara kita, antara sesama manusia. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Kalau ibadah dengan tekun dari pagi, misalnya malamnya sholat tahajud, siangnya berpuasa, itu hanya bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu pun kalau amal ibadahnya diterima atau diterima oleh Allah tapi tidak dirusak oleh kita. Karena terkadang amal ibadah kita yang banyak itu, menurut hadis Nabi SAW, orang bisa bangkrut. Kenapa? Karena disadari atau tidak kita rusak sendiri. Rusak pertama mungkin keikhlasannya kurang, atau ketika sudah bagus baik kita malah ria, kita ceritakan kemana-mana gitu ya. Atau itu tidak, tetapi kita menyakiti orang lain. Kan ada orang yang ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin, ada orang yang datang pada hari kiamat dengan ibadah salat, puasa, zakat begitu banyak. Wa ya'ti faqad syatama hadza wa qadzafa hadza wa daraba hadza wa akrama hadza wa safaka dama hadza. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga membawa amal keburukan. Karena apa? Karena dia banyak menuduh orang lain tanpa dasar, memaki orang lain, bahkan memakan harta orang lain, memukul orang lain, bahkan menumpahkan darah orang lain. Nah, itulah yang satu saat di akhirat itu mereka akan nagih datang. Saya dulu diomongin, saya dulu disakiti, saya dulu dipukul, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, kemudian amal-amal baik tadi diberikan. Yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kebaikan-kebaikan itu diberikan kepada mereka. Datang lagi yang merasa disakiti, berikan lagi kebaikan kita, terus begitu. Sampai fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih. Kalau sudah habis itu kebaikan, sementara yang nagih masih datang, ukhidza min khotoyahum, ditimpakanlah dosa-dosa mereka itu kepada orang yang tadi banyak amalnya. Itu naudzubillah, sudah habis kemudian ditimpakan dengan dosa. Karena itu maka amal ibadah kita tidak sekedar yang mahdhoh ini, yang sholat, puasa, zakat, tetapi lebih banyak lagi kalau kita bisa mendoakan orang lain, memohonkan istighfar juga untuk muslimin muslimat, apalagi kalau kita bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada orang lain. Apakah dengan materi atau dengan senyum saja kata Nabi, atau dengan menggembirakan orang, menunjukkan jalan, menolong, membantu. Nah itu juga sedekah. Kalimat-kalimat thayyibah sedekah. Nah itu. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Kemarin kita melihat terkait dengan beberapa etika itu adalah bagaimana Ibnu Mas'ud mengajar. Lalu mengajarnya tiap minggu. Kata sahabat Nabi yang ingin diajari terus, saya ingin kau mengajar tiap hari. Tapi kata Ibnu Mas'ud, saya sih mau tiap hari, tapi takut Anda bosan. Karena Nabi mengajarkan jangan sampai orang itu diajari oleh kita lalu bosan. Nah, itu lebih berbahaya. Sedikit tertarik, bagus, dan berminat itu lebih baik. Karena itu Nabi menyampaikan dalam hadisnya yang lalu kita pernah bahas, basyiru wala tunaffiru, berikan kegembiraan kepada mereka, wala tunaffiru, jangan membuat mereka lari menjauh. Yassiru wala tu'asiru, permudahlah, jangan kau membuat mereka jadi susah. Kita kan kadang-kadang katanya kebalikannya, kalau melayani orang kalau masih bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Nah gitu. Padahal Nabi menyampaikan permudahlah segala sesuatu, ya terutama di sini soal mengajar, menyampaikan ilmu.
yang gampang-gampang saja. Jangan yang berbelit, yang susah. Oh kalau gini nggak boleh, wah kalau gini haram, wah gini sudah kafir. Wah itu padahal kita nggak boleh mengkafirkan sesama muslim. Makanya kan ada istilah begini, kalau ulama-ulama dulu bisa mengislamkan orang-orang kafir, tapi orang sekarang banyak yang teriak dan mengkafirkan orang-orang Islam. Jadi orang sekarang itu banyak yang mengkafirkan orang Islam, tapi orang dulu bagaimana memuslimkan, mengislamkan orang-orang yang kafir dengan pendekatan-pendekatan yang sangat luar biasa. Artinya ketika tahu orang Indonesia, orang Jawa khususnya itu beragama Hindu, binatang seperti sapi dianggap binatang suci, padahal perintah Allah begitu Idul Kurban supaya menyembelih sapi, enggak disampaikan supaya menyembelih sapi, dicari kata-kata yang hikmah ya. Kemarin teksnya kan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, kita menyampaikan kalimat-kalimat Allah itu dengan hikmah, dengan sangat bijaksana. Enggak disebut itu sapi supaya disembelih, itu sembelih kerbau saja gitu, menyembelih kerbau. Jadi mereka senang. Coba kalau sembelih sapi mungkin berdarah-darah, itu ribut, karena sapi itu binatang suci bagi orang Hindu. Sementara masyarakat Indonesia pada saat itu setelah animisme dinamisme Hindu Buddha yang semuanya menghormati sapi sebagai dewa, keturunan dewa apa Wisnu ya, dewa Siwa apa dewa Wisnu gitu. Nah itu, jadi bijak seperti itulah, kalimat-kalimat seperti itulah yang bagi seorang mubaligh, seorang juru dakwah, seorang yang mengajar keagamaan itu diperintahkan oleh Allah. Ada tadi untuk Nabi Musa itu qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Kepada orang tua disebut qaulan karima, kata-kata yang memuliakan. Kepada lawan debat, wah itu qaulan baligha, kata-kata yang menghunjam. Sampai orang-orang itu tertegun dengan logika-logika bahasa yang itu diberikan oleh Al-Quran. Sehingga ketika Nabi Ibrahim itu melihat patung-patung yang disembah, Nabi Ibrahim kan membuat rencana, dihancurkanlah patung-patung itu, kemudian kapaknya itu ditempelkan atau disandingkan itu di berhala yang paling besar. Ketika ada yang tahu, ada yang ngintip, kalau pakai sekarang itu CCTV barangkali ya, kalau dulu tuh ada yang ngintip, ada yang tahu, itu ada, itu anak muda namanya Ibrahim itu yang merusak patung-patung berhala-berhala ini, Tuhan-Tuhan kita katanya, bahasanya begitu. Dipanggil, kita akan lakukan semacam pengumuman di hadapan umum, jadi supaya orang diundang semua, disaksikan dengan sedemikian rupa. Ya, begitu disaksikan di tempat keramaian, ditanya, wahai kau Ibrahim, engkaulah yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim menyampaikan, tanya saja coba kepada patung yang paling besar itu, karena alat penghancurnya ada di dia. Itu dengan kalimat seperti itu ya mereka nggak bisa apa-apa kan gitu. Lalu mereka mungkin sebagian itu sadar, Al-Quran menyebutkan sebagian sadar bahwa yang benar Ibrahim dan Tuhannya Ibrahim. Tuhan kita ini jangankan membela diri, ngomong pun gak bisa, apalagi memberikan keberkahan dan sebagainya kepada penyembahnya, gak ada gitu. Makanya kan kalau patung itu jadi guyonan. Saya sering guyon begini, yang lalu saya pernah sampaikan, itu ada patung mana itu di Senayan itu yang orang lagi bawa obor gitu ya. Nah, saya bilang begini, itu patung itu kalau dia lihat ini mobil kendaraan lagi macet, lagi padat, dia turun itu. Jadi patung ini kalau dia lihat kendaraan lagi macet, lagi padat itu jam-jam tertentu, dia turun itu. Jadi orang tawakan saya, wah masa begitu? Saya bilang, salah apa benar kalimat saya? Saya merasa kalimat saya itu benar. Patung ini
kalau lihat ada mobil macet karena padatnya terus lalu lintas, dia turun, dia atur itu. Nah, orang nanya, ini kan lagi macet itu tadi, lagi apa ya padat, kok nggak turun dia? Ya kita bilang, kan kalau lihat, dia nggak lihat. Kenapa nggak lihat? Dia patung, patung kan nggak lihat, gitu ya. Ya sama saja dengan itu, Nabi Ibrahim mengatakan, tanya aja kepada patung itu. Ya, ditanya ya nggak bisa itu. Jadi itu yang disebut qaulan baligha, kata-kata yang menghunjam itu, yang sampai. Jadi orang kalau bisa ketika berdebat disampaikan dengan debat yang baik, wajadilhum billati hasan, tetapi juga dengan kalimat-kalimat yang menghunjam itu. Kalau kepada orang tua qaulan karima, kepada mendidik qaulan sadida, kalimat-kalimat yang benar, kata-kata yang benar gitu. Itu kenapa? Karena itu untuk mendidik, untuk masa depannya. Al-Quran memberikan bahasa-bahasa seperti itu. Nah, kita lihat di hadis berikutnya. Kemarin kita hadis yang pertama itu soal Ibnu Mas'ud mengajar bahwa Rasulullah SAW menyampaikan pengajarannya cukup seminggu sekali untuk hal-hal yang pelajaran, tetapi untuk hari-hari ya banyak menerima pertanyaan-pertanyaan begitu. Itu menurut Ibnu Mas'ud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara sepakat. Sumbernya dari Wa'il Syaqiq bin Salamah. Nah, kemudian hadis yang kedua, mudah-mudahan keburu nih waktunya. Hadis yang kedua atau hadis yang ke-700 yang pernah kita kaji. Wa'an Abi Al-Yaqzan Ammar bin Yasir, ini juga sudah kemarin ya. Itu sudah disampaikan bahwa inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Jadi panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu menandakan kedalaman ilmunya. Fatilus sholat wa aqsiru al khutbah. Jadi panjangkan sholat, pendekkan khutbahnya. Rawahu Muslim. Artinya di sini etikanya sebetulnya yang baik itu kalau khutbah itu pendek, kalau sholatnya lebih panjang. Kenapa? Uraian mufassir hadis ini menyebutkan bahwa kalau sholat itu kan ibadah, sementara mau'izah hasanah khutbah itu hanya peringatan-peringatan, nggak usah terlalu panjang-panjang katanya gitu. Yang penting mengena pas. Sholat lebih panjang lebih baik gitu. Kalau ada yang bisa begitu, maka itu menandakan kedalaman ilmunya menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang ketiga atau yang ke-701. Wa'an Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz a'tasa rajulun minal qaumi. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu an, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz a'tasa rajulun minal qaum. Saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu atosa, bersin ya, seorang jamaah tentu saja. Lalu kemudian orang itu yang karena mendengar bersin, Muawiyah bin Al-Hakam itu menyampaikan yarhamukallah. Jadi kan ada hadis Rasulullah SAW, iza atosa fahamidallahu anhu. Jadi kalau seseorang itu bersin kemudian dia harus menyebut nama Allah, alhamdulillah ya. Yang mendengar mengucapkan fasammithu, jadi doakan. Apa doanya? Yarhamukallah ya. Ini dilakukan oleh siapa? Oleh Muawiyah bin Al-Hakam tadi itu. Faromani al-qaum bi absarihim. Jadi romani itu memanah kaum jamaah ketika sholat itu. Ini lagi sholat, ada yang bersin, lalu dia mendoakan. Wah, ini mendoakan nih, siapa namanya? Muawiyah ini, Muawiyah bin Hakam, dengan kalimat yarhamukallah. Lalu kemudian semua orang memandang tajam lah gitu ya.
Ini kan memanah itu dengan mata memandang tajam kepada orang yang mengatakan bahwa yarhamukallah gitu. Fakultu, dia mengatakan nih siapa Muawiyah ini dalam hatinya, wa uskala umiyahu, mati aku katanya. Jadi kira-kira begitu. Waduh, celaka aku katanya, mati aku. Masya'nukum tanzuruna ilayya, kenapa mereka memandang saya begitu tajamnya itu gitu. Faja'alu yadribuna biaidihim ala afkhadhihim, mereka menjadikan memukul dengan tangannya kepada afkhadhihim, pahanya. Jadi gitu ya. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakatu, mereka memandangku seolah-olah nyuruh diam gitu. Jadi seperti merasa orang yang disudutkan ini yang ikut jamaah dengan tepuk tangan kepada paha itu menandakan bahwa marah betul kepada orang yang mengucapkan yarhamukallah itu. Terus apa yang terjadi? Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi abi wa huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Demi ibu bapakku katanya, kata Muawiyah ini, ma ra'aitu mu'alliman, saya tidak pernah melihat seorang mu'allim, seorang pengajar, seorang yang memberi nasihat, qablahu sebelumnya, wala ba'dahu maupun sesudah ini gitu. Ahsana ta'liman minhu, lebih baik daripada bagaimana cara Rasulullah SAW mendidik. Fawallahi, maka demi Allah, ma kaharoni wala dorobani wala syatamani, Rasulullah SAW tidak menghardik saya, wala dorobani, tidak memukul saya, wala syatamani, dan juga tidak memaki saya. Jadi yang menurut Muawiyah dia kagum kepada Rasulullah SAW itu karena Rasulullah tidak memarahinya, tidak memakinya, dan juga tidak memukulnya. Hanya dia menyampaikan, kata Rasulullah SAW menyampaikan, inna hadhihi sholatu, sesungguhnya inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat ini enggak boleh ada perbincangan antar sesama manusia. Inna mahiyya, sesungguhnya sholat itu at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Jadi sholat itu isinya adalah tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah inni hadithu ahdi bi jahiliyah wa qad jaa Allah bil Islam wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan qala fala ta'tihim qultu wa minna rajulun yatatayyarun qala zaka syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddunahum, rawahu Muslim. Jadi orang ini ketika sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang bersin lalu dia mendoakan yarhamukallah. Nah, semua orang memelototi dia, seakan-akan menyesalkan apa yang dikatakannya, bahkan kemudian memukul paha gitu kan. Semua mungkin orang nih pada memukul paha katanya banyak nih. Tapi Rasulullah SAW diam saja. Setelah selesai sholat baru ngomong, dan dikagumi oleh Muawiyah itu bahwa Rasul tidak memarahi, tidak apa-apa, hanya menyampaikan sholat itu tidak ada perbincangan antar sesama manusia. Dalam sholat itu yang ada adalah tasbih, takbir, dan qiraatul Quran. Lalu dia mengatakan, saya ini mu'alaf lah gitu kira-kira, ya Rasulullah ini hadisun, saya baru ahdi jahiliyah, baru saja saya keluar dari era jahiliyah, dan kemudian waqad jaa Allah bil Islam, saya menemukan agama Islam. Jadi baru masuk Islam orang ini, belum paham tata cara sholat. Kemudian Nabi juga menyampaikan bahwa orang ini karena baru masuk Islam, dia ngadu bahwa kami ini masih biasa walaupun sudah masuk Islam nih
masih suka mendatangi apa di sini ini kahan. Ya. Jadi itu kalau zaman sekarang ya kayak tukang ramal atau dukun gitu, masih datang. Ya tunal kuhan gitu, kahana itu dukun atau tenung. Kata Nabi jangan lagi datangi, fala ta'tihim, jangan lagi datangi mereka. Terus di antara kami juga tatayur, ya tatayurun. Tatayur itu biasanya dulu burung ya, zaman dulu itu burung. Kalau sekarang mungkin burung hantu misalnya, kalau sekali bicara baik, dua kali enggak, laksanakan enggak, atau cicak gitu, atau toke. Nah itu tatayur namanya. Atau barangkali orang ujian itu A, B, C, D gitu, kancing. Nah itu tatayur gitu. Nah, bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang tatayur, yang suka ngitung-ngitung itu, ada toke nih pergi, toke jangan, toke pergi. Nah, kita contohnya itu tatayur ya. Atau burung atau apalah gitu, binatang-binatang biasanya mana yang sering nih, ngikuti toke nih. Kalau terakhir dia jalan kita jalan, terakhir dia nggak jalan kita nggak jalan. Nah kata Nabi apa? Zaka syai'un yajidunahu fi sudurihim. Itu sesuatu yang terasa dalam sudur, dalam hati. Terus apa langkahnya? Fala yasuddannahum. Ya jangan sampai memotong apa yang akan jadi tujuan. Misalnya sebetulnya mau pergi nih, tapi gara-gara toke itu dulu nih, pergi apa enggak nih? Pergi enggak. Wah enggak jadi pergi lah, jangan begitu. Terus saja jalan, kata Nabi jalan. Itu sesuatu yang ada dalam hati setiap manusia mungkin merasa ada itu. Benar juga itu, tapi jangan itu. Kata Nabi jangan. Tidak dilarang untuk mendengarkan, tetapi jangan sampai kata Nabi merubah tujuan gara-gara itu. Jadi akhirnya percaya kepada suara toke, suara cicak, suara burung misalnya, tidak gitu. Meskipun kata Nabi terasa di sudurnya, di hati itu rasa-rasanya gitu, tapi jangan dibawa rasa-rasa itu, perasaan itu jangan dibawa. Niat berangkat bismillah gitu. Mohon kepada Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah, jalan. Jangan sampai begitu kata toke enggak jalan, yang enggak jadi jalan, jangan. Ini menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Jadi satu lagi lah terakhir nih di bab ini, hadis keempat atau ke-702 yang kita bahas. Ini masih ada waktu beberapa menit. Anil Adibad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Nah, wa'adhana bermau'izah hasanah, bertausiah, berceramah gitu kira-kira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau'izatan dengan satu ceramah, dengan satu pelajaran, dengan satu mau'izah. Wajilat minhal qulub, sampai bergetar hati para jamaah itu, para sahabat. Wa dharafat minhal uyun, dan juga banyak yang meneteskan air mata. Gitu. Wa dzakarul hadis wa qad sabaqa bikamalihi fi babil amri al muhafadzah ala sunnah. Ya, hadis ini panjang tapi sudah pernah dibahas ya, dibahas dulu. Seakan-akan Nabi itu begitu berceramah, begitu menyampaikan mau'izah hasanah akan terjadi perpisahan, katanya. Memang sudah di akhir-akhir di wadah. Ya, apa pesan Nabi? Pesan Nabi supaya kalian berjamaah. Kalau ada masalah maka kembali kepada Allah Rasulnya, dan juga kepada alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyin. Jadi sunnah-sunnah Rasul dan sunnah-sunnah khulafair rasyidin laksanakan, sampai dikatakan gigitlah seperti gigitan yang kuat dengan geraham, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan membuat macam-macam gitu. Jangan juga melarang berkhianat dan kemudian menolak pimpinan, meskipun pimpinan itu disebutkan di dalam hadisnya orang Habasyah yang rambutnya seperti buah
apa namanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buah anggur gitu, ikal gitu. Kata Nabi seperti begitu. Jadi apa? Kita tetap taat kepada pemimpin, taat juga kepada Allah dan Rasul jelas, kemudian taat kepada pemimpin meskipun pemimpin itu dari orang hitam atau budak hitam, bahkan yang rambutnya seperti apa, keriting buah anggur katanya. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan etika dalam kehidupan, khususnya etika dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu konteksnya adalah dakwah, dan dakwah itu tidak sekedar itu sebetulnya dalam kehidupan, tapi dakwah itu bisa dalam pengertian ad-difa' wal himayah. Dakwah dalam pengertian mengajak dan menyuruh itu tadi, dan dakwah dalam pengertian bertahan dan melindungi, ad-difa' wal himayah. Bertahan, mempertahankan umat, dan melindungi umat. Melindungi umat, himayatul ummah, himayatuddin, melindungi agama, dan himayatul daulah, melindungi negara. Jadi dakwah itu melindungi umat, melindungi agama, melindungi negara. Itu dakwah. Melindungi umat dari akidah yang sesat, dari muamalah yang tidak syariah, dari makanan yang tidak halal, yang haram, dari obat-obatan yang tidak halal atau haram, dan seterusnya. Kemudian bagaimana melindungi agama? Melindungi agama supaya moderat, jangan menjadi liberal sehingga apapun boleh, atau fundamental apapun tidak boleh misalnya. Kemudian juga melindungi negara dari apa? Dari ancaman-ancaman dari luar maupun ancaman-ancaman akibat kita perang sesama saudara atau separatis. Nah, seperti itulah sebetulnya dakwah dalam konteks beretika, dan etika dalam dakwah itu seperti hadis-hadis Rasulullah SAW yang sudah kita bahas beberapa pekan yang lalu, dan disempurnakan dengan hadis yang ke-701, 702 dan 703. Mudah-mudahan kita masih ada umur panjang, diberi kesehatan oleh Allah. Kita cukupkan sampai di sini, dan kita akan berjumpa di pekan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.